Laptop produktivitas 8 jutaan ini sudah menggunakan layar OLED dan beratnya nggak sampai 1 kilogram. Laptop apa itu? Yuk kita bahas di video ini. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan 5 laptop untuk kerja di range harga 7-10 jutaan yang oke buat kalian pertimbangkan untuk dibeli di bulan Oktober sampai November 2025. Nah, seperti yang aku mention di awal ya, salah satu laptopnya itu sudah menggunakan layar OLED dan beratnya ringan banget. Bukan beratnya ya, ringannya ringan banget. Bahkan nggak sampai 1 kilogram. Ada juga laptop yang sudah menggunakan CPU seri H dan bisa diajak bermain game AAA. Apa aja laptopnya? Kalian bisa cek aja di video ini secara utuh atau bisa gunakan chapter juga yang sudah kita kategorikan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 7-10 jutaan terbaik di Oktober 2025. Yang pertama adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Kalau kita ngomongin laptop buat produktivitas, Asus tentu selalu menjadi salah satu brand yang bisa dipertimbangkan. Contohnya kayak ya si VivoBook Go 14 ini. Ditenagai dengan AMD Ryzen 5 7520U dengan AMD Radeon 610M, RAM-nya sendiri di 8GB LPDDR5 5500MHz dual channel, dan storage-nya 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3. Nah, kombinasi ini bikin Asus ini bakalan cocok buat kegiatan produktivitas. Terbukti dari skor Cinebench R23 multicore-nya yang udah dapetin skor sekitar 4.900 poin. Skor yang tergolong oke meskipun tentu bukan yang terkencang di kelasnya. Bikin laporan, presentasi, ngitung-ngitung di Excel, ataupun editing video di CapCut, laptop ini udah punya performa yang mumpuni kok buat menghajar semua aktivitas yang aku mention tadi. Salah satu keunggulan CPU seri U adalah konsumsi daya yang lebih hemat. Terbukti meskipun baterai dari laptop ini tergolong pas-pasan aja di 42 Wh, tapi dia masih bisa dipakai kerja sekitar 6 jam pemakaian. Bobotnya pun ringan, 1,3 kg dengan tebalnya di kisaran 1,79 cm. Yang mana sisi ergonomisnya ini ya dengan berat dan tebal tadi udah oke banget buat dipakai WFC ataupun ketemu klien. Layarnya juga udah pas buat mobilitas, 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Kalau buat editing profesional sayangnya belum cocok ya. Kalau kamu ada kebutuhan buat color grading atau kebutuhan lain yang perlu akurasi warna, saran aku kamu bisa manfaatin aja monitor eksternal. Ya memang harus beli lagi sih, cuman ya gimana ya, layarnya kan belum 100% sRGB nih. By the way, RAM pada laptop ini juga on board, so pastikan RAM 8GB-nya udah cukup buat kebutuhan kalian, atau ya kalian bisa upgrade aja ke seri yang 16GB. Tapi harganya lebih mahal guys. Bisa cek aja di sini untuk perbandingan harganya. Terakhir untuk portnya sendiri tergolong udah lengkap ya, sudah ada Type-C dan juga HDMI-nya. Laptop 7-10 jutaan terbaik di Oktober 2025 yang kedua adalah Acer Aspire Lite AL15. Laptop ini adalah laptop yang cocok buat kamu para mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun konten kreator yang butuh laptop layar lega dan speknya kencang, serta harganya masih di kisaran 7 jutaan. Ditenagai Intel Core i5 12450H dan Intel USD Graphics, RAM-nya 8GB DDR5 4800MHz dan storage 512GB NVMe Gen 4, skor Cinebench R23-nya bisa nyentuh di angka 9.947 poin. Artinya, laptop ini punya performa lebih kencang sekitar 93% jika kita bandingkan dengan laptop Asus tadi. Yang mana ini tentu angka yang lumayan jauh juga ya. Sedangkan buat performa GPU, skor 3D Mark-nya ada di angka 563 poin. Artinya, performa Acer ini udah cocok lah buat kebutuhan kerja yang tergolong agak berat, kayak ngedit video Full HD, ngoding, ataupun multitasking. Nah, kalau kamu ngerasa masih kurang ya, pengen yang lebih ngebut lagi, masih ada satu slot RAM kosong yang bisa kita manfaatkan. Plus SSD-nya ini masih bisa kita ganti juga.
Geser ke bagian layar, Acer Aspire Lite membawa layar lega 15,6 inch Full HD IPS dengan akurasi warna di 63% sRGB. Memang belum 100% sRGB, tapi layarnya ini udah lebih dari cukup buat kerja harian ataupun nonton film. Meskipun layarnya jumbo, menariknya bobot dari laptop ini nggak ikutan jumbo. Masih tergolong ringan di 1,5 kg dengan tebal, mana tuh? Nah itu, 1,89 cm. Jadi tetap enak lah buat dibawa WFC ataupun dibawa kemana-mana. Baterainya sendiri cukup awet di 58 Wh yang bisa tahan sekitar 8 jam pemakaian. Untuk portnya juga tergolong cukup lengkap ya, dan bisa kalian cek aja di sini. Oh ya, laptop ini juga udah dapetin Free Office Home Student 2024, yang mana ini pasti penting banget buat kalian yang cari laptop untuk kerja. Laptop 7-10 jutaan terbaik di Oktober 2025 adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Buat kamu yang butuh laptop produktif, plus dia juga udah tahan banting, kayak jatuh pun mungkin masih nggak rusak, laptop ini bisa kamu pertimbangkan. Yes, dia udah lolos sertifikasi MIL STD 810H, alias sudah terbukti tahan jatuh, tahan debu, tahan panas, sampai tahan dingin. Performanya juga kenceng untuk kelas 8 jutaan. Intel Core i5 13420H dengan Intel USD grafis yang bisa dapetin skor Cinebench R23 di 9800-an poin. Secara performa grafis, skor PC Max 10-nya juga udah nyentuh sekitaran 5200 poin. Skornya ini menandakan kalau performa dari laptop ini udah tergolong oke kok buat kebutuhan kayak multitasking, kerja di Office ya kayak Microsoft Office, ataupun buat dipakai editing video Full HD di Premiere Pro. Nah, masih bisa juga tuh untuk performa dari laptop ini. RAM-nya 8GB DDR5, 4800 MHz onboard. Nah, meskipun dia onboard ya, untungnya masih ada satu slot RAM kosong yang bisa kita manfaatkan. SSD 512GB-nya juga cukup lega buat simpen foto sampai file kerjaan. Geser ke bagian layarnya. Lenovo IdeaPad Slim 3 bawa layar 14 inch Full HD dengan panel IPS dan color gamutnya di 63% sRGB. Ya, lagi-lagi belum cocok buat editing profesional sih. So, pastikan kalian punya monitor tambahan ya kalau perlu yang namanya color grading. Baterainya pun standar dengan kapasitas 50 Wh yang bisa tahan sekitar 6 jam pemakaian. Dengan title laptop produktif, rasanya kayak kurang pas kalau bobotnya nggak ikutan enteng. Nah, si IdeaPad Slim ini hadir dengan berat cuma 1,39 kg dengan tebal 1,79 mm. Cocok banget lah buat kaum produktif yang punya mobilitas tinggi. Terakhir, portnya udah lengkap dan ada opsi upgrade juga. Port bisa cek di sini, opsi upgrade bisa cek di sini. Terima kasih editor. Laptop 7-10 jutaan terbaik Oktober 2025 yang keempat adalah Asus Gaming K16 K3605V. Laptop gaming yang menyamar jadi laptop produktivitas. Atau sebaliknya ya, laptop produktivitas nyamar jadi gaming. Ya pokoknya ini salah satu laptop yang recommended kalau kalian membutuhkan penyamaran tersebut. Ditenagai prosesor Intel Core i5 13420H, skor Cinebench R23-nya bisa nyentuh di angka 14.400 poin. Secara performa grafis juga udah oke ya, karena dia punya discrete GPU Nvidia RTX 3050 dan dapetin skor 3D Mark Firestrike-nya sekitar 9.700 poin. RAM-nya sendiri di 16GB DDR4 dual channel dan dia juga udah menggunakan SSD yang tergolong lega di 512GB NVMe Gen 4 punya. Otomatis dipakai buat main game AAA di settingan medium high, editing video Full HD, ataupun bahkan 4K di Premiere Pro, sampai render 3D ringan di Blender, laptop ini udah bisa. Nih contohnya ya, main Cyberpunk di settingan high bisa dapetin 46 fps, main Valorant di settingan high juga dapetin 244 fps, Dota 2 settingan high, nah ini mah dihajar banget ya, 99 fps. Terbukti kan kalau ini adalah laptop produktivitas yang udah bisa diajak bermain game AAA.
Selain performanya, layar dari laptop ini juga tergolong oke. 16 inch IPS WUXGA dengan refresh rate-nya di 144 Hz. Color gamutnya sendiri 63% sRGB. Layar ini tentunya udah oke buat kebutuhan gaming kompetitif, buat bikin laporan atau sekedar buat nonton. Baterainya juga standar ya di 50 Wh yang bisa tahan sekitar 4 jam, yang mana ini sesuai lah ya untuk kelas laptop gaming atau produktivitas tapi gaming ya. Ya itulah. Menariknya, bobotnya ini masih cukup ringan, cuma 1,8 kg dengan tebal 1,89 cm. Terakhir untuk portnya udah lengkap dan masih ada opsi upgrade juga ya, bisa kalian cek aja di sini. Laptop 7-10 jutaan terbaik yang terakhir adalah Axio Hype R5. Laptop ini punya layar terbaik dan juga bobot paling ringan di harga 8 jutaan. Hadir dengan layar 14 in, panel OLED Full HD Plus, dan akurasi warna 100% sRGB. Definisi layarnya ini tentu udah oke banget ya buat kebutuhan para konten kreator, fashion designer, ataupun graphic designer. Nah, seperti yang aku mention tadi ya, laptop ini punya bobot yang ringan banget, bahkan nggak sampai 1 kg. Beratnya cuma di 0,94 atau sekitar 940 gram. Otomatis dibawa kemana-mana pun rasanya kayak nggak bawa laptop karena saking ringannya. Meski ringan, laptop ini tetap punya daya tahan baterai yang tergolong gede. 60 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam pemakaian. Daya tahan yang cukup awet ini juga berkat CPU yang dipakai ya, yang mana udah terkenal hemat daya. Intel Core i5 1235U. Ya, seri U sih. Pastinya seri U itu lebih hemat daya. Skor Cinebench R23-nya bisa mencapai 6.600 poin. Memang bukan yang terkencang, tapi udah oke lah buat kebutuhan yang lebih ke arah produktivitas kantoran atau ngolah-ngolah dokumen. Nah, ini yang menarik ya, RAM-nya udah oke banget guys buat kebutuhan multitasking. 24 GB LPDDR5X dengan kecepatan 4800 MHz on board. Yes, ini 24 GB cuy. SSD-nya juga lega, 512 GB yang udah bisa dipakai buat nyimpen banyak file. Secara performa grafis, dia pakai Intel Iris Xe grafis dengan skor 3D Mark Steel Nomad Lite-nya sekitar di 850 poin. Ya, masih bisa lah buat game casual kayak Dota 2 ataupun Valorant. Terakhir, portnya udah cukup lengkap, meskipun kurang ada SD card reader aja sih ya. Kayak dikit lagi gitu, karena kan layar OLED udah cocok buat produktivitas kreatif, dan orang kreatif sih harusnya perlu SD card reader ya. Ini masukan juga buat Axio. Sisanya udah bagus. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 7-10 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan buat dipakai kerja ya khususnya ya. Karena nanti kita juga ada 5 laptop harga yang sama 7-10 jutaan buat dipakai gaming. Nah, kalau kalian tertarik dengan 5 laptop tadi, bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga udah ada harga terupdate beserta promo mungkin ada ya. Jadi bisa kalian cek aja, siapa tahu lagi ada promo yang khusus antara Shopee dan YouTube Shopping. Shopee, YouTube Shopping, ya bener. Nah, kalau masih ada masukan, pertanyaan atau apapun, bisa kalian drop juga di kolom komentar. Seperti biasa, mari kita berdiskusi secara sehat. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau suka, dan kita ketemu di... Berarti tadi udah mention ya, berarti di laptop 7-10 jutaan buat gaming. Bye!